Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu pimpinan cabang Aisyah Lamongan yang kami hormati, ibu-ibu anggota Aisyah, juga siapa saja yang mendengarkan siaran ini, yang semoga mendapatkan rahmat dari Allah. Pertama kali, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan umur kita hingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta iman yang masih menyala di dalam dada kita. Semoga dengan sampainya kita di bulan Ramadan ini akan menjadikan tabungan-tabungan untuk kita, sehingga bisa kita bawa kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Sholawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam ini sehingga Islam sampai kepada kita sampai saat ini. Kita bisa menikmati ad-dinul Islam, dan karena baginda Rasulullah yang kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat, pengorbanan beliau, seluruh hidup beliau untuk menyampaikan risalah Islam, dan beliau sangat mencintai kita, terbukti sehingga pada akhir hayatnya yang dipanggil bukan orang lain tetapi ummati, ummati, ummati. Kitalah sebagai umatnya. Semoga kita termasuk atau diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu Aisyah, juga pendengar yang kami hormati, pada saat ini kami mendapatkan mandat untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, yaitu dengan judul zakat dan kepedulian sosial. Ayat Allah yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk berzakat terdapat di surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Ibu-ibu yang kami hormati, perintah zakat ini disandingkan oleh Allah dengan perintah sholat. Perintah sholat adalah kewajiban yang tidak pernah lepas dari seorang mukmin mulai balik hingga ajal menjemput. Dalam kondisi apapun, sholat wajib dilaksanakan. Demikian juga perintah zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian rizki yang telah Allah titipkan kepada kita sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Sedangkan sedekah adalah pengeluaran kita atau infak yang kita sampaikan di luar zakat. Kalau zakat ada ketentuan-ketentuan tertentu, yang mana zakat itu ada berbagai situasi, yaitu zakat ada yang tanaman, panenan sawah, atau zakat barang temuan, atau juga zakat perhiasan atau emas, dan lain-lain. Zakat
termasuk binatang ternak. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, di sini yang akan kami bahas adalah ketaatan kita di dalam mengeluarkan zakat. Apa sih pentingnya zakat untuk kita? Zakat adalah untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta dari hak-hak orang lain, karena sesungguhnya di dalam harta kita itu ada hak orang lain, yang mana hak-hak tersebut disampaikan Allah sebagai suatu golongan yang wajib menerima zakat, yaitu terdapat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang maksud 8 asnaf penerima zakat. Sedangkan apa sih manfaatnya zakat untuk kita? Zakat adalah untuk membersihkan diri dan harta kita, agar jangan sampai harta yang kita dapatkan atau yang dititipkan Allah kepada kita itu nanti akan menjadi azab ketika harta itu tidak dikeluarkan zakatnya. Dan zakat itu adalah bagian-bagian tertentu dari yang telah disebutkan Allah sebagai bukti bahwa kita mentaati Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bentuk ketaatan kita kepada Allah, pemberian kepada sesama muslim adalah bentuk cinta kita. Bentuk cinta kita kepada Allah, karena Allah tidak disebut sebagai orang yang beriman ketika kita tidak mencintai yang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tidak mungkin bisa mengeluarkan zakat ketika kita tidak merasa bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah atau sebagai ujian. Harta kita adalah ujian buat kita, sebagaimana anak kita juga ujian buat kita. Mengeluarkan zakat atau mengeluarkan sedekah apapun, nah itu adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada sesama muslim atau yang berhak menerima atau yang berada di bawah kita. 8 asnaf itu disebutkan adalah orang miskin, anak-anak yatim, ibnu sabil, gharim, amil, dan seterusnya. Nah, pemberian itu sebagai wujud bahwa kita mencintai mereka atau kita memperdulikan mereka, sehingga dengan mengeluarkan zakat atau sedekah itu kita dianggap Allah mentaati aturannya dan mencintai sesama muslim. Karena ketika kita sudah meninggal dunia, nah orang-orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk bersedekah. Mereka ingin mereka untuk bersedekah kembali. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? Biar aku bisa bersedekah. Karena orang-orang yang sudah meninggal itu melihat betapa besar pahala sedekah atau zakat yang dikeluarkan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita sedekahkan, termasuk pemberian-pemberian di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah. Setelah dicontohkan Rasulullah bahwa Rasulullah itu ketika mengeluarkan sedekah atau infak di bulan Ramadan itu seperti angin yang berembus, sehingga tidak ada
apa atau sisa yang tidak dikeluarkan. Nah, sebagai contoh dari teladan dari Rasulullah juga begitu, ketika kita memasak makanan, perbanyak kuahnya dan bagikan kepada tetangga, karena mereka yang terdekat dengan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita memasak semangkok makanan, kita perbanyak 2 mangkok dan kita bisa berbagi kepada sesama. Itulah pagar mangkok lebih kuat daripada pagar besi. Ketika kita suka memberi kepada orang lain, maka keinginan untuk mengharap pemberian orang akan semakin sirna, karena kita selalu berharap hanya kepada Allah. Demikian ibu-ibu, semoga apa yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri, juga ibu-ibu semua, mudah-mudahan menjadi wasilah. Ayat Allah sudah kami sampaikan, dan semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.